wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurayani. Saya Fauzia Istiqomah. Saya Gaida Nasya Makturnia. Saya Happy Hermati Agustin. Di sini kami dari kelas 10 MIPA 1, kelompok 2 akan mempresentasikan tugas penilaian akhir tahun mata pelajaran biologi, yang mana di sini kami akan membahas tentang plantae atau tumbuhan. Di sini kami akan mengambil tumbuhan jenis paku-pakuan, yaitu tanaman pakis. Pengertian pakis. Pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati Tetraphyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat paya bulasan dan memperbanyaknya menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungsi. Karena pakis merupakan salah satu jenis tumbuhan paku-pakuan, maka pakis memiliki karakteristik, yaitu yang pertama kormus, yang mana sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Pakis ini mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut juga dengan metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporophyt. Pada pakis ini, daun yang masih muda umumnya menggulung, dan tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut klorofil, berfungsi untuk fotosintesis. Pakis ini tidak menghasilkan bunga atau buah, dan pakis ini umumnya memiliki rizom, batang yang terdapat di dalam tanah. Pakis merupakan salah satu tanaman jenis paku-pakuan, yang mana tanaman paku-pakuan ini terbagi ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama adalah Phyllophyllinae atau paku purba. Jenis Phyllophyllinae saat ini sudah terancam punah. Pada masa sekarang bisa dikatakan hanya ditemukan tumbuhan paku jenis ini dalam bentuk fosil. Ciri-ciri tumbuhan paku jenis ini memiliki daun yang kecil, bahkan kadang tidak berdaun. Spesies dari tumbuhan ini yang masih tersisa adalah Phyllostum. Yang kedua ada Lysopodinae atau paku kawat. Ciri-ciri tumbuhan paku kawat biasanya berdaun kecil dengan susunan spiral. Sesuai namanya, ciri-ciri tumbuhan paku ini berbatang seperti kawat. Umumnya tumbuhan ini hidup di darat, dan sporangiumnya muncul di ketiak daun membentuk strobilus. Yang ketiga ada Equisetinae atau tumbuhan paku ekor kuda. Ciri-ciri tumbuhan paku ekor kuda memiliki daun tunggal dengan ukuran kecil dan tersusun secara spiral. Batangnya berwarna hijau dan beruas. Letak sporangiumnya berada di strobilus. Dan yang terakhir ada Felicinae atau paku sejati. Ciri-ciri tumbuhan paku sejati ini dapat dilihat dari daun yang berukuran besar, sporangium terdapat pada sporofil, dan daun mudanya menggulung. Tumbuhan ini juga disebut sebagai pakis, atau contohnya kayak gini. Jadi tanaman paku atau Polypodiophyta ini termasuk ke dalam tumbuhan jenis paku sejati atau Felicinae. Struktur tanaman pakis yang pertama ialah akar. Akarnya sama seperti tumbuhan pada umumnya yang memiliki akar serabut. Akar tumbuhan paku ujungnya juga dilindungi oleh kalitra. 2. Batang. Batang tumbuhan paku jika muncul di atas permukaan hanya berkisar antara 0,5 meter. Sebagian jenis tumbuhan paku umumnya juga tidak tampak, namun justru di dalam tanah berupa rimbang. Namun ada juga jenis tumbuhan paku yang tingginya dapat mencapai 5 meter. Tumbuhan paku tersebut adalah paku pohon atau paku tiang. Dalam jenis tumbuhan paku juga terdapat tumbuhan paku yang bercabang, yaitu Chatae dan Alsophylla. 3. Daun. Pada usia muda, daun tumbuhan paku akan menggulung dan melingkar. Berdasarkan ukuran dan susunannya, daun tumbuhan paku ini dapat dibedakan menjadi epidermis, daging daun, dan tulang daun. Daun tumbuhan paku dibagi menjadi 2, yaitu makrofil dan mikrofil. Makrofil adalah daun yang bentuknya besar, bertulang daun, bertangkai, serta bercabang. Pinna merupakan keseluruhan daun dalam satu tangkai daun dalam tumbuhan paku. Daun ini sudah memperlihatkan diferensiasi sel. Mikrofil adalah daun yang berbentuk kecil seperti rambut, tidak bersisik, tidak bertulang daun, dan tidak bertangkai. Daun ini belum dapat memperlihatkan diferensiasi sel.
Di sisi lain, jika dilihat dari fungsinya, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sporofil dan tralofil. Tralofil merupakan daun yang berfungsi khusus untuk fotosintesis. Daun ini tidak memiliki sorus namun banyak mengandung klorofil. Sedangkan daun sporolofil merupakan daun yang menghasilkan spora. Daun ini juga dapat disebut sebagai trophosporofil karena juga dapat melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan pakis termasuk ke dalam tumbuhan paku yang dapat berkembang biak dengan seksual vegetatif dan secara aseksual generatif. Perkembangbiakan aseksual atau vegetatif dapat dilakukan dengan menggunakan rizom atau pertunasan, dan perkembangbiakan seksual yang terjadi secara pergiliran keturunan antara generasi menggunakan spora. Pada reproduksi tumbuhan pakis ini terjadi metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit, yang mana ya diawali dengan spora yang bersifat haploid, kemudian menjadi protalium atau gametofit yang bersifat haploid yang akan menghasilkan antheridium dan archegonium yang bersifat haploid. Dan setelah itu akan membentuk zigot yang bersifat diploid, yang mana nanti akan membentuk sporofit dan akan menghasilkan tanaman paku yang bersifat diploid. Setelah itu tanaman paku akan menghasilkan sporofil yang bersifat diploid dan akan menghasilkan sporamium, dan sporamium ini akan menghasilkan spora. Dan setelah itu di sini akan terjadi pergiliran seperti yang sudah tadi disebutkan. Kelebihan tumbuhan pakis jika dijadikan sebagai tanaman indoor atau tanaman hias. Yang pertama ialah perawatannya yang mudah. Kedua, mampu membersihkan udara di ruangan. 3, menjaga kelembapan udara. 4, berumur panjang. Dan 5, mudah dibiarkan. Kekurangan dari media ini adalah sering dijadikan semut atau binatang kecil lainnya sebagai sarang. Manfaat dari tumbuhan pakis adalah yang pertama, bisa menjaga kesehatan mata karena pakis mengandung kaya vitamin A dan riboflavin atau vitamin B2. Dan yang kedua, baik untuk kesehatan otak. Kandungan niacin dalam daun pakis ternyata diperlukan oleh otak. Dan yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena mengandung kandungan vitamin C dan memang dapat memengaruhi kekebalan tubuh dalam berbagai cara. Yang keempat, dapat mengurangi resiko penyakit jantung karena kaya akan kalium yang dipercaya dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Dan yang kelima, bisa mencegah penyakit Alzheimer karena daun pakis mengandung vitamin B1 dan di dalamnya ada tiamin. Yang keenam, dapat mencegah anemia karena di dalam tanaman pakis mengandung zat besi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, bermanfaat meningkatkan kesehatan kulit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.